Santai aja dulu sampai nunggu penonton. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iren. Akan membawakan sesi live Gerbang Nusantara seperti biasa di hari Sabtu pukul 11 siang saat ini. Di sesi live ini kita akan membahas kejadian yang terjadi dalam minggu terakhir. Wow. Di hari ini kita akan bahas beberapa topik hangat, diantaranya Ponpes Kukar dihentikan sementara, lalu ada kekerasan seksual di Ponpes Kukar, terus lalu ada status tersangka di kasus suap, yang keempat sambut kepulangan Bunda Rita Widiasari, lalu selanjutnya ada kasus dugaan korupsi tambang. Dan seperti biasa, nanti kita di tengah live juga akan ada info peluang kolaborasi untuk teman-teman yang stay sampai akhir. Jadi pastikan jangan kemana-mana, langsung kita masuk ke berita pertama. Yang pertama ada buntut dugaan pelecehan seksual. Penerima santri baru di Ponpes Kukar dihentikan sementara. Sebuah kasus yang mengguncang dunia pendidikan keagamaan di Kutai Kartanegara kembali menjadi perhatian publik. Dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati membuat pemerintah mengambil langkah yang cukup tegas, menerima penerimaan santri baru di salah satu pondok pesantren di Kukar, yaitu lebih tepatnya di Tenggarong Seberang, dihentikan sementara nih teman-teman. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan anak dan pembenahan tata kelola lembaga pendidikan. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara Kementerian Agama Kalimantan Timur dan Kementerian Agama Kabupaten Kukar. Selain menghentikan sementara penerimaan santri baru, pihak terkait juga sepakat melakukan pembenahan pengelolaan pondok pesantren, termasuk pergantian pengurus. Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut atas dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar bagi santri yang telah terdaftar dipastikan tetap berjalan seperti biasa. Kasus ini emang menyita perhatian masyarakat luas ya teman-teman. Terlebih lagi jumlah korban yang melapor terus bertambah, dan dari sebelumnya 11 orang ini menjadi 12 orang sampai saat ini ya teman-teman. Mungkin nantinya bakal terus bertambah lagi karena masih banyak yang belum melapor, mungkin takut atau mungkin belum siap karena masih trauma dan lain-lain gitu. Jadi harapannya sih semoga semua korban-korban ini dapat segera melapor agar kita tahu pasti gitu berapa jumlah korbannya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa keberanian korban untuk melapor menjadi faktor penting dalam mengungkap kasus serupa. Halo. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah. Tidak hanya menimbulkan trauma bagi korban, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat. Betul nggak nih teman-teman? Banyak yang masih mikir dua kali mau masukkan anak ke pesantren. Karena lagi-lagi masalah kepercayaan. Seperti yang kita tahu juga, pondok pesantren itu salah satu tempat yang dimana kita bisa menuntut ilmu, yang dipercaya untuk memperbaiki dan menambah keilmuan terhadap agama. Jadi di lingkungan ini memiliki tanggung jawab yang cukup besar nih dalam pembinaan moral dan karakter generasi muda. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas utama.
Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan maupun pelecehan dalam lingkungan pendidikan apapun. Pengawasan harus kuat, sistem pelaporan yang mudah diakses, serta keberanian korban untuk berbicara. Bagian penting dalam pencegahan karena banyak kasus serupa. Jadi mungkin nggak cuma buka aja, pasti di seluruh dunia ini tentunya banyak banyak kasus serupa di lingkungan sekolah. Jadi itu menjadi concern utama bagi kita sebagai masyarakat untuk membantu dalam mencegah kasus-kasus serupa. Kementerian Agama mengambil langkah awal dengan menghentikan sementara penerimaan santri baru. Selain itu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pondok pesantren dan pembenahan struktur pengelola. Proses hukum juga terus berjalan dengan pendampingan terhadap para korban, termasuk pemeriksaan dan asesmen oleh pihak terkait. Sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan menjadi langkah penting agar kejadian serupa tidak terulang. Jika proses pembenahan berjalan optimal, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dapat dipulihkan kembali. Betul banget nih teman-teman. Jadi kalau kita bisa bantu untuk mengambil langkah yang benar, memperoleh kepercayaan lagi, pasti tentunya lembaga-lembaga pendidikan bakal lebih berkembang lagi ke depannya kan. Nyaman, bebas dari kekerasan, dan terpenting hak-hak peserta didik dapat terlindungi dengan baik sebagaimana mestinya. Gimana nih teman-teman soal pendidikan? Pastinya bagi teman-teman juga pendidikan cukup penting ya di era sekarang, karena pendidikan itu salah satu penunjang untuk pekerjaan, tentunya untuk informasi-informasi. Apalagi sekarang banyak banget hoax nih di Indonesia terutama. Jadi pendidikan, pengetahuan itu cukup penting untuk kita bisa menyikapi berita-berita yang nggak benar. Ya, temanya hari ini kita ada 5 kasus nih audiens semua. Jadi salah satunya pada sesi saya hari ini, Ponpes Kukar dihentikan sementara. Dihentikan itu dalam arti penerimaan peserta didik baru sementara waktu dihentikan dulu karena terjadinya kasus ini. Lalu yang kedua ada kekerasan seksual di pondok pesantren di Kukar. Yang ketiga status tersangka di kasus suap. Yang keempat sambut kepulangan Ibu Rita Widiasari. Yang kelima ada kasus dugaan korupsi tambang yang baru-baru aja terjadi nih. Dijemput sama Bapak KPK ya. Dari kasus yang pertama ini tentu saja karena pada akhirnya pendidikan bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga soal rasa aman, kepercayaan, dan perlindungan terhadap anak-anak. Jadi setiap anak berhak belajar, berkembang, dan meraih cita-cita tanpa rasa takut. Menurut kalian apa langkah yang paling penting untuk mencegah kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini, teman-teman?
atau apakah pengawasan yang harus lebih ketat, atau edukasi perlindungan anak, atau sistem pelaporan yang lebih mudah diakses? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi menurut kalian sebenarnya dari kasus-kasus pelecehan apalagi yang terjadi di pondok ini, di pondok pesantren ini, apakah apa yang harus dibenahi? Karena concernnya pasti tidak jauh-jauh dari kekerasan seksual, pembulian mungkin di dalam lingkungan pondok pesantren. Boleh teman-teman di komen di kolom komentar gimana tanggapan kalian soal kasus ini. Kasus ini memang menjadi peringatan bagi semua pihak ya, bahwa perlindungan anak tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat seperti kita ini harus bergerak bersama, karena satu laporan yang ditindaklanjuti dengan serius itu bisa menyelamatkan banyak anak-anak lainnya. Dan kini masyarakat menunggu proses hukum berjalan transparan serta pembenahan dilakukan secara menyeluruh agar lingkungan pendidikan benar-benar menjadi tempat yang aman bagi generasi masa depan. Baik, kita masuk ke berita yang kedua di sesi ini. Korban dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Kukar bertambah jadi 12 orang. Penyelidikan polisi dimulai. Kasus kekerasan seksual di sebuah pondok pesantren di Kutai Kartanegara kembali berkembang. Jumlah korban yang melapor kini bertambah menjadi 12 orang, dan yang terbaru, korban mengaku mengalami persetubuhan berulang kali. Kasus ini tidak hanya mengguncang dunia pendidikan tetapi juga menjadi perhatian serius masyarakat Kalimantan Timur. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur kembali menerima laporan korban baru nih teman-teman. Jadi yang selama ini belum berani mengungkap apa yang dialaminya itu setelah dilakukan pendekatan dan pendampingan, itu korban akhirnya bersedia memberikan keterangan. Jadi memang kebanyakan korban-korban yang masih belum speak up itu emang belum dapat perlindungan mental dan psikis nih teman-teman, untuk berani menyampaikan apa yang dialaminya selama ini. Menurut kuasa hukum dari TRC PPA Kaltim, korban terbaru mengaku mengalami persetubuhan yang diduga terjadi berulang kali. Laporan tersebut kini menjadi bagian dari rangkaian perkara yang telah dilaporkan sebelumnya ke Polda Kaltim. Sementara itu, Polda Kaltim membenarkan laporan telah diterima. Dan saat ini kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan. Bertambahnya jumlah korban yang melapor menunjukkan bahwa kasus ini kemungkinan memiliki dampak yang lebih luas nih. Tidak sedikit korban kekerasan seksual yang membutuhkan waktu lama untuk berani berbicara, terutama ketika pelaku diduga merupakan figur yang dihormati dan memiliki posisi yang berpengaruh di lingkungan korban. Situasi seperti ini sering membuat korban merasa takut atau mengalami tekanan psikologis. Untuk mengungkap kejadian yang dialami, kasus ini memperlihatkan satu persoalan penting, bahwa relasi kuasa dalam lingkungan pendidikan bisa menjadi celah terjadinya kekerasan. Ketika seseorang dianggap sebagai tokoh yang harus dihormati, korban seringkali kesulitan menolak atau melaporkan tindakan yang dialaminya. Akibatnya apa?
kasus dapat berlangsung dalam waktu lama tanpa terungkap ke publik. Betul banget nih teman-teman, kebanyakan yang terjadi memang di belahan dunia manapun, kalau memang suatu lembaga itu pasti mereka punya pimpinan kan teman-teman. Nah, pimpinan mereka itu cukup berpengaruh tentu aja. Ketika seorang pemimpin ibaratnya ya, apalagi di sebuah lembaga pendidikan, melakukan hal yang tidak pantas seperti yang sedang kita bahas kali ini, pelecehan, itu korbannya sering banget emang sulit menolak, bahkan mungkin ada yang sampai diancam. Jadi ancaman-ancaman yang bikin korban takut itu bikin mereka nggak bisa membuka suara untuk membahas atau speak up apa yang mereka alami nih teman-teman. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak dan perempuan harus menjadi prioritas di setiap lingkungan pendidikan. Tidak cukup hanya mengandalkan aturan, tetapi juga perlu sistem pengawasan yang kuat, pendampingan psikologis, dan ruang pelaporan yang aman. Karena semakin mudah korban mendapatkan perlindungan, semakin besar peluang kasus dapat terungkap lebih cepat. Solusinya mungkin saat ini proses hukum memang telah berjalan nih teman-teman. Dengan laporan yang ditangani oleh Polda Kaltim, TRC PPA Kaltim juga masih membuka ruang pengaduan bagi korban yang ingin melapor. Selain penegakan hukum, pendampingan terhadap korban menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu memperkuat sistem pencegahan agar kasus serupa tidak terulang. Jika proses penanganan dilakukan secara serius, maka korban akan mendapatkan perlindungan yang layak. Kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum akan semakin kuat juga. Terlebih lagi, kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Karena pada akhirnya setiap anak berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, tanpa ancaman, tanpa tekanan, dan tanpa kekerasan dalam bentuk apapun. Pendidikan seharusnya menjadi tempat membangun masa depan, bukan tempat lahirnya trauma. Menurut kalian apa yang paling penting dilakukan untuk mencegah kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan nih teman-teman? Apakah pengawasan yang memang harus lebih ketat atau tetap lagi-lagi diadakannya edukasi perlindungan anak atau sistem pelaporan yang lebih mudah dan aman? Sebenarnya kalau kasus seperti ini yang ditakutkan itu cuma hal-hal yang seperti ini tapi ditutup-tutupi nih teman-teman dari pihak lembaga pendidikan itu sendiri. Misalnya ada siswi yang emang sudah melapor, tapi dari yang dilaporkan itu sendiri nggak bisa membantunya dalam artian mereka menutupi hal-hal yang seperti ini agar nggak terjadi cap jelek lah di lingkungan pendidikannya. Selamat pagi menjelang siang dari Hipnoterapi Kaltim 2. Halo admin. Terima kasih sudah bergabung dengan berita kami pada sesi ini ya.
Sebentar ya teman-teman. Iya benar, nggak pakai mic. Sebentar ya. Wait ya teman-teman, wait. Jadi lanjut lagi di berita kita yang kedua. Kasus ini masih terus berkembang dan proses penyelidikan masih terus berlanjut. Publik kini menunggu apakah seluruh fakta dapat terungkap secara terang dan keadilan benar-benar diberikan kepada para korban, karena keberanian satu korban untuk berbicara bisa menjadi jalan bagi korban lainnya untuk mendapat perlindungan dan menjadi langkah penting untuk memastikan lingkungan pendidikan tetap aman bagi generasi masa depan. Ya kan? Ayo teman-teman di komen di bawah. Kira-kira menurut teman-teman apa solusinya bagi kasus-kasus seperti tadi untuk terutama di lingkungan pendidikan nih teman-teman. Sebelum kita masuk ke berita yang ketiga. Kita lanjut ya teman-teman, dari berita yang ketiga itu ada Bunda Rita Widiasari pertanyakan status tersangka di kasus suap ex penyidik KPK. Kenapa tidak dari kemarin katanya. Jadi setelah bertahun-tahun menjalani proses hukum, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari kembali melontarkan pertanyaan kepada KPK. Bukan soal vonis, bukan pula soal hukuman, melainkan soal status tersangkanya. Jadi Bunda Rita mempertanyakan mengapa dirinya baru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap yang melibatkan mantan penyidik KPK. Padahal kasus tersebut telah bergulir sejak tahun 2021. Pernyataan itu disampaikan oleh Bunda Rita Widiasari saat menyinggung perkara suap yang menjerat Stepanus Robin 47, mantan penyidik KPK, dan pengacara Maskur Husain. Dalam perkara tersebut, keduanya telah dinyatakan bersalah karena menerima suap dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara di KPK. Nama Ibu Rita sendiri sempat disebut dalam persidangan sebagai salah satu pihak yang memberi dana dengan nilai yang mencapai lebih dari 5 miliar nih teman-teman. Wah, keren banget. Namun Ibu Rita sendiri mempertanyakan mengapa dirinya baru ditetapkan sebagai tersangka beberapa tahun kemudian. Menurut pengakuannya, saat kasus itu mulai diusut pada tahun 2021, dirinya tidak pernah berstatus tersangka dalam perkara tersebut. Jadi pernyataan Ibu Rita sendiri memunculkan perhatian publik
karena menyangkut konsistensi proses penegakan hukum. Terlebih Ibu Rita mengaku baru mengetahui status tersangka itu ketika mengajukan pembebasan bersyarat pada tahun 2023. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kronologi dan waktu penetapan status hukum yang dialaminya. Meski demikian, penetapan tersangka tetap merupakan kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti yang dimiliki. Jadi dari sini kita juga baru tahu ya teman-teman, kenapa di kasus-kasus kayak gini waktu mau ibunya mengajukan pembebasan bersyarat malah dilibatkan lagi dengan kasus baru gitu. Pasti masyarakat Kukar kangen banget nih terhadap bunda kita semua, Ibu Rita Widiasari. Komen nih di bawah, siapa yang tadi malam melihat ibu keliling Tenggarong? Ibunya baru pulang nih dari Jakarta kan? Siapa yang ikut konvoy teman-teman? Jadi di kasus ini dalam perkara korupsi, salah satu hal yang sering menjadi sorotan masyarakat adalah transparansi proses hukum. Masyarakat ingin mengetahui bagaimana sebuah perkara berkembang, kapan seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dan apa dasar hukumnya. Ketika muncul perbedaan persepsi atau pertanyaan dari pihak yang terlibat, maka ruang klarifikasi menjadi sangat penting. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa proses hukum tidak hanya soal putusan pengadilan, tetapi juga tentang kejelasan prosedur. Kejelasan prosedur, komunikasi, dan kepastian hukum baik bagi tersangka maupun bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus. Karena kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dibangun melalui proses yang transparan dan akuntabel. Solusinya untuk menjawab pertanyaan yang muncul, proses hukum perlu berjalan secara terbuka sesuai aturan. Penjelasan dari aparat penegak hukum menjadi bagian penting agar publik memahami dasar setiap keputusan yang diambil. Di sisi lain, seluruh pihak yang terkait dalam perkara juga memiliki hak untuk menyampaikan keterangan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Jika proses hukum berjalan transparan, maka kepastian hukum dapat terjaga. Masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dapat diperkuat. Hal ini penting agar penanganan perkara korupsi tidak hanya menghasilkan putusan, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan. Jadi mungkin dari kita tahu sendiri, di negara kita ini tidak semua yang masuk penjara itu orang jahat ya teman-teman. Karena pada akhirnya penegakan hukum yang baik bukan hanya menghukum pelanggaran, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan adil, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Jadi menurut kalian seberapa penting nih transparansi dalam proses penetapan tersangka suatu perkara? Apakah penjelasan kepada publik perlu diperkuat? Jadi mungkin kita nih minim informasi, jadi kita harus banyak-banyak menerima informasi dari tersangka gitu. Ibaratnya tersangka ini mungkin harus klarifikasi terus-menerus mungkin, atau apa sih yang membuat mereka, apa sih celahnya gitu, kenapa mereka bisa sampai
ditetapkan sebagai tersangka, atau seberapa parah gitu. Maksudnya mereka ini parah banget kah sampai dijadikan tersangka? Enggak, salah. Parah banget kah mereka sampai berani mengkorup itu? Komen-komen di bawah nih teman-teman. Dari sini nih teman-teman, penjelasan kepada publik perlu diperkuat atau cukup mengikuti proses hukum nih yang berjalan. Komen-komen nih teman-teman, gimana reaksi kalian kalau kasus serupa seperti ini terjadi lagi di Kukar? Kita pastinya nggak mau ya kasus ini ada di tempat kita ini. Gas aja dari Faiza Aura. Apa nih yang digas nih kak? Pernyataan dari Ibu Rita sendiri kembali membuka diskusi publik tentang kepastian hukum dan transparansi penanganan perkara korupsi. Iya betul, harta tahta Bunda Rita dari Faiza Aura, betul sekali. Tentunya kita warga Kukar nih kangen banget ya sama sosok Bunda Rita ya. Tapi sayangnya semalam ada yang nanya-nanya juga ke Bunda Rita apakah masih tertarik untuk masuk ke dunia politik. Kalaupun dari Bunda Rita sendiri dia masih belum tertarik karena masih mau istirahat tentunya. Juga hak politiknya itu dicabut 5 tahun setelah bebas. Oh iya. Dan bisa juga. Bisa betul. Politiknya itu dicabut 5 tahun. Ya udah bebas. Jadi 5 tahun lagi baru bisa. Jadi menurut informasi nih teman-teman, hak politik dari Ibu Rita sendiri dicabut dan ditangguhkan kurang lebih 5 tahun nih baru bisa masuk ke dunia politik lagi. Tapi kalau misalnya ini Bang, misalnya kan secara real Ibu nih emang nggak bisa masuk ke dunia politik. Tapi kalau misalnya orang yang di dalam dunia politik ini dia masih bisa minta saran dan pendapat dari Ibu. Oh jelas, pasti. Kalau calon yang lain minta saran ke beliau atau minta arahan, pasti bisa. Dia bisa masuk parpol bisa, cuma untuk mencalonkan menjadi kepala daerah, jadi caleg itu bisa. Kalau masuk parpol bisa. Tapi bukan Ibu ini masih di Golkar? Masih di Golkar kan? Ibunya? Nah, kalau itu belum mendapat info. Kita belum dapat info. Oh iya, siap. Dulu kan Golkar memang. Jadi teman-teman juga pastinya tahu dalam masa jabatan beliau sendiri itu strategi politiknya sangat-sangat bagus ya teman-teman. Strategi politiknya sangat-sangat dirindukan nih, dimana seluruh warga Kukar kurang lebih ya, seluruh warga Kukar merasakan dampaknya dari apa yang beliau buat
memang pembangunan Tegasari memang zaman beliau. Iya betul. Jadi kurang lebih Misalnya banyaknya warga Kukar yang memang pada zaman itu, zaman Bunda Rita sendiri menerima banyak benefit, tentunya nggak seperti zaman sekarang. Tapi jangan dibandingkan ya teman-teman. setiap Lagi-lagi punya masanya. iya betul, setiap pemimpin punya masanya. Terlagi kita itu kan masa depan pasti seperti masanya Bu Rita dan masa sekarang pasti ada pasti beda secara global juga pasti ada perubahan. Jadi kita pasti kena dampaknya. Jadi jangan terlalu dibandingkan ya teman-teman. Diberikan aja sambutan yang balik dari Samarinda sebetulnya. Jadi teman-teman, sementara proses hukum terus berjalan, masyarakat tentu menunggu penjelasan yang lebih terang atas setiap tahapan yang telah dilakukan. Karena dalam negara hukum bukan hanya hasil akhirnya yang penting, tetapi juga bagaimana proses itu dijalankan. Kita tentunya sangat menyayangkan sekali kita berharap ya Ibu Rita masih bisa berkontribusi di Kukar ini ya. Ya teman-teman, silahkan di komen siapa yang kemarin ikut konvoynya Bu Rita. Ica Nongki. Kita masuk ke berita selanjutnya ya teman-teman. Berita yang di Tenggarong ini tentunya lagi hangat banget. Jadi haru dan penuh kerinduan warga Kukar sambut kepulangan Ibu Rita Widiasari. Hampir 9 tahun nih teman-teman sejak Ibu Rita meninggalkan Kutai Kartanegara. Namun pada Jumat sore kemarin ribuan warga kembali menyambut kedatangannya. Baliho dukungan terbentang, konvoi kendaraan mengiringi perjalanan, dan suasana haru terasa di sepanjang jalan. Kepulangan mantan Bupati Kutai Kartanegara itu menjadi perhatian publik dan membangkitkan kembali kenangan masa kepemimpinannya. Insya Allah Bunda Rita bisa menjadi orang nomor 1 di Kaltim periode berikutnya dari BRM 390. Betul sekali. Tentunya kita warga Kukar, warga Kaltim banyak banget yang berharap bahwa dari bebas nih dari tahun lalu. Nah, ini jalan setahun. Tahun berikutnya bisa nih yang punya calon. Nah, lewat 5 tahun soalnya. Kalau memang mau. Bentar, tahun 2000? 2030 itu dia nggak calon. Karena masa hukumannya ini kan sebenarnya nggak bebas dari tahun lalu. Cuman baru rame tahun ini. Karena dia juga baru muncul di publik itu tahun ini. Tahun lalu masih sembunyi-sembunyi. Jadi itu tahun 2030 itu nggak bisa kan. Lagi-lagi politik ya teman-teman. Kedatangan Bunda Rita Widiasari atau biasa dipanggil Ibu Rita sendiri disambut dengan masyarakat sejak kawasan Pos Lembuswana di Tenggarong seberang. Dari titik tersebut rombongan bergerak menuju Tenggarong dengan iring-iringan masyarakat yang ikut mengawal perjalanan. Setibanya di Tenggarong, Ibu Rita terlihat menyapa warga yang telah menunggu di sepanjang jalan. Dalam kesempatan itu, Rita menyampaikan rasa harunya karena bisa kembali ke tanah kelahirannya. Nyaris 9 tahun saya dipisahkan, saya balik lagi ke tanah kelahiran saya
Saya orang Kutai dan ingin hidup serta mati di sini. Begitu katanya Ibu Rita di hadapan masyarakat nih teman-teman. Kita jujur saya sendiri juga terharu karena setelah sekian lama akhirnya menginjakan kaki lagi di Saya masih SMP. Kukar ini, di Tenggarong ini. Kelas SMA di saya. Sambutan yang diberikan masyarakat menunjukkan bahwa Ibu Rita Widiasari masih memiliki pengaruh sosial yang kuat, khususnya di Tenggarong dan sekitarnya. Ngapain? Ada tadi di atas. Ini apa, Cak? Endorse kah? Minta endorse kah? Nanti kali ya? Apa sekarang lah? Hah? Nanti kan? Apa? Emang itu apa? Kenal. Nama promosi. Jadi teman-teman dari sambutan warga Tenggarong kemarin itu khususnya di Kukar, banyak warga yang hadir mengaku masih mengingat berbagai program pembangunan yang pernah dijalankan saat dirinya menjabat sebagai Bupati Kukar. Di sisi lain, kepulangan Ibu Rita juga kembali mengingatkan publik pada perjalanan politik dan hukum yang pernah dialaminya. Jadi tentu saja dalam dunia politik seseorang pemimpin sering meninggalkan dua hal nih teman-teman, yaitu warisan pembangunan dan catatan kontroversi. Hal yang sama juga terlihat dari sosok Ibu Rita Widiasari sebagai masyarakat. Sebagian masyarakat menilai banyak pembangunan yang dirasakan langsung, namun di sisi lain perjalanan kepemimpinannya yang juga diwarnai proses hukum yang menjadi perhatian nasional. Karena itu pandangan masyarakat terhadap sosok pemimpin seringkali berbeda-beda sesuai pengalaman dan perspektif masing-masing. Jadi teman-teman sendiri juga pastinya ada yang kangen dengan pengalaman-pengalaman dari pemimpin sebelumnya, ada yang kangen karena sosoknya. Itu pasti ya teman-teman. Dan juga setiap pemimpin ada masanya. Kita juga pemimpin itu yang sudah berganti-ganti selama ini ada dampak baiknya, ada juga mungkin kewenangan atau kebijakan yang mungkin pada waktu itu pernah merugikan juga. Jadi masing-masing pemimpin ada plus minusnya, jadi nggak bisa dibanding-bandingkan gitu ya teman-teman. Kepulangan Ibu Rita sendiri menunjukkan satu hal penting, bahwa hubungan antara pemimpin dan masyarakat tidak selalu berakhir ketika masa jabatan selesai. Bagi sebagian warga, kenangan terhadap program pembangunan masih melekat hingga bertahun-tahun kemudian. Hal ini menjadi gambaran bahwa dampak kebijakan publik dapat terus dirasakan dalam jangka panjang. Momentum seperti ini juga dapat menjadi refleksi bagi seluruh pemimpin daerah bahwa kepercayaan masyarakat itu dibangun melalui kerja nyata, dibangun melalui publik dan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Karena pada akhirnya sendiri masyarakat akan menilai hasil yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi padahal waktu dulu pada zamannya Bu Rita sendiri jarang tuh ada media, bahkan
bisa dihitung jari untuk menaikkan insight publik. Karena tahun itu memang belum ada medsos yang pada hari ini. Iya betul. Jadi waktu itu pun yang sepertinya yang punya Instagram pun pada masa itu masih sedikit untuk kita mengetahui kegiatan sehari-hari dari pemimpin kita ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang, ini sekali muncul. iya, sekarang kita jalan-jalan, kita lagi kunjungan, Dikit-dikit itu viral. dikit-dikit masuk di media pemimpin kita gitu. Jadi kadang ada juga yang benar-benar judge the book by the cover asik. Jadi kayak kita nggak tahu sebenarnya ini orang baik atau tidak. Kita hanya melihat covernya di media sosial tanpa kita kenal aslinya seperti apa. Tapi pada zaman Bu Rita itu semua nggak ada, tapi kita tahu beliau orang benar-benar orang baik. Karena kalau beliau nggak menjabat pun beliau sangat-sangat kaya ya teman-teman. Karena lagi-lagi usaha keluarganya. Kalau lebih baik lagi beli aja ya. Banyak faktornya. Bisa nggak kalau Bunda nonton sekarang? Semoga Bunda bisa nonton ya. Kalau di IG-nya mantau. Oh iya. Nusantara. Tapi kalau di TikTok ada juga. Media pertama kali di follow-nya loh kalau Nusantara. Oh iya betul waktu itu ya. Kalau di IG sih tahu, kalau di TikTok nih. Di TikTok belum ada kayaknya. Ada. Iya, maksudnya belum ada mantau ke sini. Iya. Karena Tapi ada kok main yang komen postingan soalnya juga. oh iya, dari Gerbang Nusantara. Nah, Teman-teman mohon maaf ya, ini hostnya masih magang. Hostnya masih magang nih teman-teman, jadi kita masih belibet ngomongnya ya. Mohon dimaklumi ya. Jangan. bahkan saya udah bikin janji loh, besok insya Allah nah, wawancara eksklusif di rumahnya. Oh iya. Hari ini kebetulan saya dapat informasi. Insya Allah kalau diibaratkan banget ya. Iya. Jadi saya dapat informasi nih teman-teman, eksklusif dari teman saya bahwa hari ini Ibu Rita tuh ada kunjungan ke, bisa jangan goyang-goyang. Kita doang ada. Jangan goyang-goyang. Hari ini jadwal Ibu Rita sendiri itu beliau mau ke makam Kelambu Kuning, lalu mau mengunjungi Sultan Ingmar Tadipura. Lalu bersama Linda juga ketemu dengan wartawan tuh. Ada nanti kita sudah. Nah besoknya insya Allah. Teman-teman, sebelum lanjut ke berita berikutnya, kami ingin menyampaikan bahwa Gerbang Nusantara saat ini terbuka untuk kerjasama dengan sponsor. Buat kalian yang punya UMKM, brand lokal, jasa atau usaha, atau kegiatan event yang ingin dipromosikan, bisa banget tampil di live ini dan dijangkau langsung oleh audiens kami. Bisa banget nih tampil di live ini. Formatnya mention di live, review produk atau bahkan segmen khusus. Silahkan hubungi kami melalui DM atau kontak yang ada di bio TikTok kami. Dengan dukung media lokal, mari tumbuh bersama. Silahkan teman-teman yang punya usaha, yang punya jasa, apapun usaha kalian, kalau mau promosi bisa banget sama kami Gerbang Nusantara. Halo Bapak Budiono. Hari ini saya menjadi host live di sini.
Dari Faiza Aura 84. Rita balik, berita Mas U teredup. Kalah pamor. Betul lagi. Betul lagi. Asli ya. Soalnya dari yang kita tahu nih teman-teman. Bolehkah? Dari yang kita tahu nih teman-teman, berita-berita tentang gubernur kita sendiri cukup membuat pusing kepala. Jadi seenggaknya kedatangan Bu Rita ini merefreshing kepala kita dengan dingin. Kita menjadi senang, bahagia. Jadi kita nggak mudah marah-marah nih teman-teman. Soalnya sepertinya warga Kaltim di sini ada yang bulan ini baru berjalan berapa hari, Cah? Baru berjalan 13 hari di bulan ini. Kepala kita sudah mulai emosi-emosi. Udah selesai dah? Belum. Kan nanti siapa? Bisa kan? Kita udah selesai berita. Belum. Ya udah. Ya apa? Ini maksudnya apa? Gila. Cuma selesai. Seru kan teman-teman kalau bahas mantan bupati kita. Saya juga senang sekali. Mana tuh Ica? Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, sorry. Teman-teman, yang kita tahu sendiri, jika pembangunan dilakukan secara konsisten dan berpihak kepada masyarakat, maka kepercayaan publik dapat terus terjaga bahkan setelah masa kepemimpinan berakhir. Jadi kepercayaan itu menjadi modal sosial yang cukup penting dan untuk mendorong kemajuan daerah dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena pada akhirnya pembangunan bukan hanya tentang gedung nih teman-teman, tentu saja pembangunan bukan soal gedung aja atau proyek fisik, tapi juga tentang hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Hubungan yang dibangun melalui kepercayaan, harapan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Menurut kalian apa yang paling diingat masyarakat dari seorang pemimpin daerah? Jadi setiap daerah kan, setiap kepemimpinan berganti-ganti kan pasti ada yang kita ingat gitu kan. Jadi menurut teman-teman apa yang paling diingat dari seorang pemimpin untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya? Dari Faiza Aura ingat mobil mewah. Betul, lagi-lagi betul. Ingat laundry. Halo teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Ingat kursi pijat, betul lagi. Lagi-lagi ya teman-teman. Menurut teman-teman nih, apa yang paling teman-teman ingat dari seseorang pemimpin? Itu kan untuk yang daerah provinsi ya. Untuk Kukar sendiri, apa yang diingat teman-teman di periode sekarang? Apakah program pembangunan, gaya kepemimpinan, atau kedekatan dengan masyarakat? Tulis di kolom komentar. Gak jauh-jauh pasti ada yang nyambungnya ke Gubernur itu dari Iren. Iya, betul sekali Kak Iren. Ingat ganti cat dari Faiza Aura, betul sekali. Betul lagi-lagi. Ada yang bocor nih. Minta dirimbes. Ya teman-teman, balik lagi ke Ibu Rita
pulang ke Kukar sendiri, kepulangan ini bukan sekedar perjalanan pulang ke kampung halaman ya, tetapi juga menjadi momen membangkitkan kembali berbagai kenangan, berbagai harapan, dan perbincangan di tengah masyarakat Kukar. Terlepas dari berbagai dinamika yang pernah terjadi, satu hal yang terlihat jelas bahwa sambutan hangat masyarakat di sore kemarin itu menunjukkan ikatan emosi yang masih kuat antara seorang mantan pemimpin dan sebagian warga yang pernah dipimpinnya. Di Tenggarong BBM udah naik kah harganya kak? Dari Iran. Jujur saya kemarin baru saja beli bensin langsung di pom. Biasanya saya kalau beli bensin nggak ada pertalite kosong, kita geser ini ke Pertamax. Dan kemarin itu karena pertalite kosong saya geser ke Pertamax. Baru setelah itu saya isi berapa ya? Isi 50 aja untuk motor NMAX itu. Dan kalian tahu apa? Tidak sampai berapa liter. Saya baru ingat bahwa harganya naik. Wow, amazing. Iya, betul. Ini Iren. Halo yang sudah bergabung. Jadi teman-teman, kita ini udah di Tenggarong sendiri udah pertalite itu kadang ada yang 2 hari 3 hari baru ada lagi pertalite, dan Pertamax naik. Apa kita harus ganti kendaraan kita pakai solar saja yang murah? Gak mungkin dong motor pakai solar. Gimana teman-teman? Sangat-sangat amazing kan teman-teman? Faiza Aura 84. Host Gerbang Nusantara nih hostnya susah ditebak dan beda-beda orangnya. Jadi saya mau sedikit klarifikasi ya. Di sesi saya ini kebetulan saya cuma sekali doang, hari ini doang. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan gaya saya menyampaikan ini, bisa komen-komen, bisa di voting. Siapa tahu saya bisa lagi untuk magang lagi di sini. Jadi gitu. Niat saya baik, hanya membantu teman-teman saya. Karena harusnya teman-teman semua mendapatkan cukup berita terbaru, berita terhot news itu 2 sesi per hari Sabtu. Tolong pertahanin ini host tuh bang. Terima kasih kak. Terima kasih. Iya, saya sudah sampaikan ke pimpinannya. Beliau ketawa aja itu. Ya, tapi lagi-lagi karena saya masih magang, jadi saya masih lihat-lihat teks ya nih teman-teman. Gitu. Seru ya live sama saya. Kalian pasti senang. Lagi-lagi nih teman-teman, sebelum lanjut ke berita berikutnya, kami mau menyampaikan bahwa Gerbang Nusantara saat ini terbuka untuk kerjasama dan sponsor buat kalian yang punya UMKM, brand lokal, jasa atau usaha, atau kegiatan atau event yang mau dipromosikan untuk meramaikan, bisa banget tampil di live ini dan dijangkau langsung oleh audiens kami. Formatnya bisa mention di live, review produk, atau bahkan segmen khusus untuk kami buatkan sendiri. Jadi apa ini host? Jadi diri sendiri saja ya. Silakan hubungi kami melalui DM atau kontak yang ada di bio Gerbang Nusantara di TikTok atau di Instagram untuk kerjasama langsung dengan kami ya teman-teman. Dukung media lokal dan
Mari tumbuh bersama. Halo, terima kasih yang sudah bergabung di Berita Gerbang Nusantara. Kita lanjut ke berita selanjutnya, teman-teman. Kenapa Nusantara sering angkat berita maskot? Kata Kak Faiza Aura. Karena pimpinan kami ini ada aja gebrakannya. Pimpinan kami yang mau masukkan beritanya. Ada aja gebrakannya nih pimpinan kami ini. Lalu mana? Jangan kayak gitu bang. Lalunya hanya kita kawal Nanti di SS orang bang. Aduh, kita justru live berita seperti ini harus hati-hati karena tepi jurang ya teman-teman. Kalau live pribadi kita bisa tepi jurang sikit-sikit. Sikit aja. Jadi lanjut nih ke berita berikutnya. Sebelum ini setelah ini masih ada satu lagi berita yang akan saya sampaikan kepada teman-teman Gerbang Nusantara Berita di live sesi saya ini. Kak Faiza Aura ini lucu betul, mau friend. Kita berfriend kak. Jadi berita yang selanjutnya, Kejati Kaltim kembali tahan tersangka baru kasus dugaan korupsi tambang CV ABI atau ABI ya bacanya. Kasus dugaan korupsi tambang di Kalimantan Timur kembali berkembang. Kejaksaan Tinggi Kaltim kembali menetapkan satu tersangka baru. Seorang pejabat teknis perusahaan tambang kini resmi ditahan. Dan jumlah tersangka dalam kasus ini bertambah menjadi 3 orang. Wow. Makin-makin ya Kaltim ini. Tersangka terbaru berinisial AW yang menjabat sebagai Kepala Teknik Tambang atau KTT CV ABI. AW resmi ditahan pada 9 Juni 2026 oleh tim jaksa penyidik Kejati Kaltim. Berdasarkan hasil penyidikan, AW diduga terlibat dalam kasus aktivitas penjualan batu bara yang tidak berasal dari wilayah tambang milik CV ABI. Praktik tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2021 hingga 2024. Wah, kalian bayangin dari jual beli batu bara yang tidak berasal dari wilayah tambang. Jadi ibaratnya ilegal nih teman-teman. Praktik tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2021 sampai 2024. Kalian bayangin dari tahun 2021 sampai 2024 berapa ratus M yang dihasilkan dari lahan ilegal tersebut. Wah, untung aja dijemput sama bapak-bapak dengan rompi pink ya. Tapi 2021 hingga 2024 tuh cukup lama loh teman-teman. Kok entah baru tercium atau baru tereksekusi, kita masih belum tahu pastinya ya. Tapi yang jelas udah ditetapkan. Diduga menimbulkan kerugian bagi negara. Jelas banget nih kerugian bagi negara. Penetapan tersangka baru ini menunjukkan bahwa penyidikan masih terus berkembang. Sebelumnya, Kejati Kaltim telah terlebih dahulu menahan 2 tersangka lainnya, yakni DM dan dari unsur swasta. Jadi inisial DM ini dia swasta nih teman-teman, dan juga AF yang merupakan ASN. Jadi kalian bayangin teman-teman, seorang pegawai
pegawai yang dibayar dari pajak-pajak kita itu terlibat kasus jual beli batu bara dari lahan yang ilegal. Parah nggak? Parah banget. Wow. Padahal udah jadi PNS loh. Sekarang itu di zaman sekarang PNS itu suatu privilege loh teman-teman. Susah sekali masuk PNS sekarang. Banyak tesnya, banyak harus yang dipelajari. Belum lagi ditempatkan di, saya tidak tahu, di antah berantah yang kita bahkan nggak ngerti bahasanya. Dan di sini di Kaltim ini bisa-bisanya PNS dapat kasus seperti ini. Wow. Izin ya teman-teman semua. Gimana teman-teman? Jadi tentu saja nggak hanya berdampak pada negara, tapi juga berpotensi merugikan daerah dan masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari sektor pertambangan. Apalagi saat ini nilai pasti kerugian negara yang dilakukan mereka-mereka ini masih dalam proses perhitungan. Kasus ini menunjukkan bahwa tata kelola sektor pertambangan masih menjadi tantangan besar. Pengawasan yang kuat, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan negara. Karena sektor tambang merupakan salah satu penopang utama ekonomi Kalimantan Timur. Jadi Kejati, Kaltim menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Selain itu, aparat juga masih melakukan perhitungan terhadap total kerugian negara yang ditimbulkan. Jadi tentu saja langkah penegakan hukum seperti ini menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan. Betul banget ya teman-teman. Jadi kayak sekarang kan tambang-tambang ilegal tentu saja ditutup ya. Karena lagi-lagi lahan itu memang mungkin tambang-tambang ilegal, mungkin lahan tambang ilegal itu milik pribadi, cuma proses penambangannya yang ilegal kan harus ada SOP-nya, harus ada IUP-nya itu kan. Karena kalau memang tambang dari lahan pribadi itu teman-teman habis dikeruk selesai ya, habis dikeruk selesai. Ada yang nggak ditimbun lagi, ada yang dibiarkan aja, terus nggak bisa nih tumbuh pohon-pohon di sekitarnya karena mineral yang bantu pohon tumbuh udah dikeruk sama oknum-oknum ini. Gimana teman-teman? Kalau kalian punya lahan pribadi yang ada potensi mineral seperti tambang atau emas, terus kalian tambang secara ilegal, itu nggak boleh ya teman-teman. Halo, kita lanjut. Jadi proses hukum berjalan transparan dan tuntas, maka akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran di sekitar pertambangan, di sektor pertambangan. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum lagi-lagi dapat semakin meningkat.
dan pengelolaan sumber daya alam bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah. Karena pada akhirnya batu bara adalah kekayaan daerah dan kekayaan negara. Pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai hukum yang berlaku, supaya manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan kerugian. Jadi teman-teman, menurut kalian apa yang harus diperkuat untuk mencegah korupsi di sektor pertambangan? Apakah pengawasan dari pemerintah? Apakah penegakan hukum? Atau transparansi perusahaan? Jadi kita berhak tahu nih perusahaan ini ada izinnya atau enggak, atau apakah mereka ya itu pokoknya. Jadi apakah kita memang harus tahu transparansi dari perusahaan yang ada di Kukar? Tulis pendapat kalian di bawah. Gas aja habisi dari Kak Faiza Aura. Iya, jangan ya teman-teman, jangan semuanya mentang-mentang kita kaya semuanya mau dihabisi. Kita juga punya masa depan untuk anak cucu. Apa yang mereka nikmati? Jadi kasus dari CV ABI kini memasuki babak baru. Dengan bertambahnya jumlah tersangka, publik tentu menunggu hasil penyidikan selanjutnya. Siapa aja yang terlibat, berapa besar kerugian negara yang terjadi, dan bagaimana proses hukum akan berjalan. Karena di balik setiap kasus korupsi sumber daya alam, ada kepentingan masyarakat yang harus dilindungi. Apa nih? Saya bisa bawa apa itu? Kami berkebun hampir 10 tahun dari Kak Jumani. Iya, betul. Kita nih memang hidup berkebun, nelayan, tentu saja. Jadi kalau misalnya sumber daya alam kita habis, kita makan pakai apa? Apa takut hidup sekali mahal dari Kak Faiza Aura? Ya tentunya kita takutkan generasi selanjutnya nggak dapat apa-apa nih. Datang PT MHU digusur di Jongkang. Ini masih dalam urusan belum dari Kak Jumani. Di Jongkang di sebelah mananya ya? Apakah di dekat jalan Jongkang Samarinda itu? Kalau memang digusur jatuhnya ilegal ya teman-teman, harus ada izin dan lain-lain. Apakah memang tanah ini milik pribadi masyarakat atau milik PT kah? Atau umum? Iya. Kalau milik PT wajar. Masuk kampung Bugis 2 kilo masuknya. Lalu langkah yang apakah di sana padat penduduk atau gimana nih Kak? Karena memang harusnya kalau sudah seperti ini kita dapat perlindungan hukum ya. Kalau nyadain kan kronologi dalamnya. Oh ya Kak. Kalau untuk untuk lebih jelasnya lagi bisa DM kami Kak. Ya di apa itu ya. Nanti kami bantu share ke teman-teman bahwa ini memang berita yang
harus teman-teman semua tahu. Sertakan dokumentasi, video, dan lain-lain. Terima kasih Kak Scorpio Boy giftnya. Siap Kak. Terima kasih Kak Jumani. Oh iya teman-teman, di sini ada yang udah tahu berita tentang Singapura belum? Sedikit ya, saya masuk. Jadi pagi tadi heboh banget di TikTok terutama. Jadi Singapura ini salah satu pemimpinnya di sana, salah satu petinggi di Singapura adalah membuat hashtag Sell Indonesia. Jadi dia seolah-olah mau menjual Indonesia. Jadi kita orang Indonesia nih jujur bingung ya, apa nih maksudnya? Karena Singapura sendiri memang negara maju, negara kaya, cuma mereka benar-benar padat penduduk dan kurang dari sektor sumber daya alamnya sendiri. Bukan kurang, memang tidak. Makanya lahannya tidak kok jadi hotel segala. Kampung menjadi jadi gitu. Iya bang. Dari koreksi. Terus dengan kekuatan netizen Indonesia ini, netizen rame-rame mampu banget nih buat rating bintang 1 di Google Maps. Jadi negara Singapura itu di Google Maps di rating bintang 1 teman-teman. Dan di komen-komen yang kayak di kolom komentar itu, di komen yang jelek-jelek lah pokoknya, untuk menurunkan rating dari negara Singapura sendiri. Nah sementara itu produk-produk yang berhubungan dengan Singapura, salah satunya nih ada Shopee teman-teman. Yang kita tahu Shopee sendiri aplikasi retail yang sangat murah, sangat banyak promonya, dan banyak juga pedagang-pedagang kita itu mengandalkan Shopee sebagai media untuk promosi, jualan gitu. Jadi teman-teman yang di Indonesia yang sangat-sangat melek pemerintahan dan melek ekonomi tentunya, jadi mereka ada sebagian yang udah boykot Shopee, teman-teman, Shopee, Cbank dan lain-lain. Ada Dana juga salah satunya. Wow. Padahal dari Singapura sendiri itu Indonesia ini sangat-sangat membantu sektor perekonomian di Singapura. Salah satunya banyak orang-orang Indonesia yang memang jadi pelanggan tetap di perekonomian Singapura. Keren juga ya dari netizen kita ini. Baik teman-teman, karena udah menunjukkan waktu zuhur, kita tutup aja di sesi ini. Kalau kita rangkum dari berbagai peristiwa yang menjadi perhatian publik beberapa hari terakhir, kita bisa melihat satu benang merah yang sama, bahwa masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kutai Kartanegara, sedang menaruh perhatian besar pada isu hukum, keadilan, dan akuntabilitas. Mulai dari kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren yang mendorong penghentian sementara penerimaan santri baru, hingga bertambahnya jumlah korban yang berani melapor. Halo teman-teman semua.
baik teman-teman, karena udah selesai azannya, kita lanjut menutup ini. Proses penyelidikan yang kini mulai berjalan. Di sisi lain, publik juga mengikuti perkembangan berbagai kasus hukum yang melibatkan tokoh-tokoh penting. Mulai dari pertanyaan Ibu Rita Widiasari terkait status tersangkanya, hingga kasus dugaan korupsi pertambangan yang terus dikembangkan oleh aparat penegak hukum. Bahkan kepulangan Ibu Rita Widiasari ke Kutai Kartanegara menjadi perhatian tersendiri karena menghadirkan kembali berbagai kenangan. Sekaligus perdebatan di tengah masyarakat. Semuanya menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya ingin melihat pembangunan berjalan, tetapi juga menginginkan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, dan transparansi dalam setiap proses yang berlangsung. Karena pada akhirnya kepercayaan publik dibangun melalui keadilan, keberanian mengungkapkan kebenaran, dan keseriusan negara dalam menegakkan hukum, baik dalam kasus kekerasan seksual, korupsi, maupun persoalan lain yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Di tengah berbagai dinamika tersebut, peran aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, dan seperti kita ini, masyarakat, menjadi sangat penting perannya agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara objektif. Selain itu, transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Karena setiap korban berhak mendapatkan perlindungan, setiap masyarakat berhak mendapatkan keadilan, dan setiap proses hukum terus berjalan harus tanpa pandang bulu. Kami akan terus mengawal perkembangan berbagai isu ini dan menghadirkan informasi terbaru untuk kalian semua, penonton setia kami, karena setiap peristiwa hari ini akan menentukan kepercayaan masyarakat terhadap masa depan di daerah ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut diskusi dan bertahan sampai akhir. Dan sekali lagi untuk kalian yang ingin bekerja sama, beriklan, atau menjadi sponsor di Gerbang Nusantara, kami sangat terbuka untuk kolaborasi. Kita akan kembali lagi di minggu depan, hari Sabtu, jam 11 siang dengan isu-isu terbaru. Stay informed, stay critical. Saya Iren, pamit dulu, tapi live kita belum selesai karena akan dilanjutkan oleh teman saya Ica yang akan tetap live di sini di jam 2 siang nanti di sesi yang kedua. Halo Kak Dilayu. Nonton. Pas udah selesai baru nonton. Terima kasih ya teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.